Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS. Manajemen kurikulum dan program pengajaran ini, hal yang utamanya itu adalah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Apa saja contohnya? Misalnya, pada saat itu kita bersekolah menggunakan kurikulum KTSP 2006. Kemudian, lama-kelamaan kurikulum tersebut dirubah dan dikembangkan lagi oleh Departemen Pendidikan Nasional sampai sekarang ini yang kita dengar dengan kurikulum 2013. Maka dari itu, sebenarnya dan sejatinya bahwa pengembangan kurikulum itu sudah dilakukan oleh Pusat Pendidikan Nasional yang berwenang. Sehingga PR dari sekolah sendiri adalah bagaimana caranya melaksanakan kurikulum yang sudah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin, menyesuaikan kurikulum tersebut kepada kebutuhan siswa di sekolah. Dan kemudian diharapkan bisa menghasilkan output yang maksimal dari penerapan kurikulum tersebut. Salah satu pelaksanaan dari kurikulum yang telah dibuat oleh Departemen Nasional adalah dengan penerapan kurikulum muatan lokal. Misalnya adalah pengajaran bahasa Sunda pada anak-anak yang bersekolah di Jawa Barat. Hal ini diharapkan agar siswa mampu dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Manajemen tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan MBS. Dikarenakan dalam MBS dibutuhkan sumber daya manusia untuk melaksanakan segala kegiatannya, sehingga pemanfaatan dari sumber daya manusia yang berasal dari tenaga kependidikan harus dimaksimalkan mungkin. Cakupan dari manajemen pegawai yaitu pertama yaitu adalah perencanaan pegawai seperti analisis jabatan dan pekerjaan, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai biasanya melalui seminar ataupun training, promosi dan mutasi atas keputusan pusat atau hal lainnya, perberhentian pegawai atas kemauan sendiri atau dengan sebab yang lainnya, kompensasi-kompensasi yang diberikan sekolah kepada pegawai, yang terakhir adalah penilaian pegawai. Manajemen kesiswaan adalah suatu manajemen yang mengatur mengenai seluruh kegiatan dari peserta didik, dari mulai peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. 3 tugas utama dari manajemen kesiswaan ini meliputi penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, dan bimbingan serta pembinaan disiplin siswa. Manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah adalah kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah. Tujuan dari manajemen keuangan adalah agar terciptanya tertib administrasi secara akuntabilitas dan transparansi. Artinya, segala pemasukan dan pengeluaran dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan, serta segala laporan tersebut dapat dilihat secara terang-terangan
tanpa ada yang ditutup-tutupi. Implementasi dari manajemen keuangan ini diantaranya pembukuan keuangan yang cermat dan akurat, pertanggungjawaban keuangan, pengeluaran yang jelas, kebijakan pengeluaran dana yang tepat dengan alokasi dana yang tepat pula untuk mendukung segala kegiatan pembelajaran. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan mengelola sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah. Tujuannya yaitu adalah agar kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Fungsi dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan atau analisis kebutuhan sekolah, pengadaan barang-barang tertentu, penginventarisasian, penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, pemeliharaan barang-barang, penghapusan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, dan pertanggungjawaban dari manajemen sarana dan prasarana ini. Yaitu adalah kegiatan proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat yang tujuannya untuk membangun kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu dari sekolah. Manfaat dari manajemen ini salah satunya terjadi saling pengertian antara sekolah dan masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu kebutuhan-kebutuhan sekolah. Manajemen layanan khusus merupakan layanan yang diberikan untuk kebutuhan siswa dalam rangka menunjang proses pembelajaran. Tentunya, manajemen layanan khusus ini didukung dengan manajemen sarana dan prasarana untuk menyiapkan kebutuhan dan fasilitasnya. Jenis-jenis dari layanan khusus ini yaitu adalah layanan perpustakaan peserta didik, layanan kesehatan peserta didik, layanan asrama peserta didik, layanan bimbingan dan konseling, layanan kafetaria peserta didik, layanan laboratorium peserta didik, layanan koperasi peserta didik, dan layanan keamanan. Pertama yaitu administrasi sekolah, yaitu banyak ada yang namanya administrasi kesiswaan, ada administrasi kepegawaian, ada administrasi keuangan, dan seterusnya. Nah, kemudian dari administrasi kepegawaian, nah itu juga banyak komponen-komponennya ya. Salah satunya adalah daftar urut kepangkatan, ya. Administrasi kesiswaan itu banyak ya, mengenai pendaftaran siswa, calon siswa, ya, buku mutasi, ya, buku kelaper, administrasi keuangan. Ya, contohnya kita harus menyusun yang namanya rencana kerja sekolah, RKS, rencana kerja sekolah, kemudian kita tuangkan rencana anggaran sekolah. Nah, kita susun bersama-sama dengan guru dan wali murid atau sekarang istilahnya komite sekolah, kita susun bersama-sama. Yang pertama sumber pemasukannya berapa, ya, kemudian dan pengeluarannya apa. Baik, waktu saya menjadi kepala sekolah negeri ya, itu bantuan memang tanggung jawab sekolah itu pada umumnya dipikul bagian besar yaitu pada pemerintah ini melalui pemerintah daerah. Tapi yang namanya sekolah swasta, nah itu kita melalui yayasan, ya. Jadi kita menginvest di situ yayasan. Saya jujur dari mulai nol, ya bagaimana berpikir untuk mendirikan bangunan sekolah. Ya.
Setelah ada bangunannya, kita juga bagaimana mencari siswanya. Nah, itu yang paling berkesan ya. Nah, kemudian udah ada siswanya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengelolaannya ini supaya sekolah ini jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan pemerintah. Jadi, yang penting kita niatkan ibadah. Insya Allah kalau kita niatkan ibadah, ya bangunannya bagus, tenaga pendidiknya juga pada umumnya sekarang sudah S1 semua, ya. Kemudian siswanya juga alhamdulillah banyak, ya. Kemudian juga outputnya atau lulusannya juga pada umumnya mereka, ya kalau dulu masih ada nilai UN, yang itu bagus sekali nilainya, sampai bisa banyak yang masuk ke sekolah-sekolah umum, sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah swasta yang sekolah-sekolah unggulan. Jadi itu sarankan kepada dunia mahasiswi, ya, supaya terus belajar ikuti perkembangan. Karena waktu saya dulu menjadi kepala sekolah, ya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan zamannya digital, ya, harus menguasai minimal internet, apa harus kita kuasai, jangan sampai nanti kita ketinggalan. Ya, yang digital itu harus dikuasai.